Kembali lagi di SBY Video Pembahasan Bank Soal. Kali ini kita akan membahas soal UTS Fisika Dasar tahun 2021. Langsung saja ke soal pertama. Pada soal pertama bagian A, posisi sebuah benda yang sedang bergerak memenuhi hubungan R sama dengan 3I ditambah 5T kuadrat J ditambah 10T pangkat 3 cos pi plus 10T km. Berapa kecepatan rata-rata V benda antara T sama dengan 0 second sampai T sama dengan 5 second? Untuk menjawabnya, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu posisi benda saat T sama dengan 0 dan T sama dengan 5 dengan cara memasukkan variabel T ke dalam fungsi R. Posisi benda saat T sama dengan 0 yaitu R1 sama dengan 3I ditambah 5 dikali 0 kuadrat J ditambah 10 dikali 0 pangkat 3 cos pi per 10 kali 0 K atau sama dengan 3IM. Selanjutnya posisi benda saat T sama dengan 5, R2 sama dengan 3I ditambah 5 dikali 5 kuadrat J ditambah 10 dikali 5 pangkat 3 cos pi per 10 dikali 5 K sama dengan 3I ditambah 5,25 J ditambah 0 atau sama dengan 3I ditambah 125 JM. Selanjutnya kita dapat menentukan perpindahan benda dengan cara mengurangkan R2 dengan R1, itu sama dengan 3I ditambah 125J dikurangi 3I, sehingga perpindahan bendanya adalah 125J. Selanjutnya untuk menentukan kecepatan rata-rata benda dapat kita temukan dengan membagi perpindahan benda dengan selisih waktu, sehingga 125J dibagi 5 dikurangi 0 sama dengan 25J meter per second. Soal B, kecepatan sesaat benda sebagai fungsi waktu diberikan oleh hubungan V sama dengan 10T kuadrat I ditambah 3J meter per second. Berapakah percepatan sesaat benda saat T sama dengan 5 dan T sama dengan 10? Untuk mencari percepatannya, pertama-tama kita cari turunan V terhadap T, sehingga kita temukan percepatannya yaitu 20 Ti meter per second. Setelah itu kita masukkan variabel T sehingga percepatan sesaat pada saat T sama dengan 5 adalah 100 I meter per second kuadrat dan percepatan sesaat pada saat T sama dengan 10 second adalah 200 I meter per second kuadrat. Soal C, pada saat T0 sama dengan 2 second, sebuah partikel memiliki kecepatan 3I ditambah 4J meter per second. Berapa kecepatan partikel pada sembarang waktu jika percepatannya minus 10I ditambah 2J meter per second kuadrat? Soal ini dapat kita selesaikan dengan rumus V sama dengan V0 ditambah A dikali T dikurangi T0. Kita masukkan variabelnya, V sama dengan 3I ditambah 4J ditambah 10I ditambah 2J dikali T dikurangi 2 sama dengan 3 dikurangi 10 kali T minus 2I ditambah 4 ditambah 2 kali T minus 2J sama dengan 23 dikurangi 10 Ti ditambah 2T J meter per second. Selanjutnya pada soal kedua, peluru ditembakkan dengan laju awal V0 sama dengan 250 meter per second dengan sudut elevasi 35 derajat terhadap arah horizontal. Tentukan posisi tertinggi dan jarak tempuh peluru jika gesekan udara diabaikan dengan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Maka untuk mencari posisi tertingginya yaitu 250 kuadrat dikali sin 35 dikali sin 35 per 2 dikali 10 sama dengan 1028,09 meter, dan jarak tempuhnya yaitu 250 kuadrat dikali 2 sin 35 dikali cos 35 per 10 sama dengan 5873,078 meter. Sebuah benda yang memiliki massa 2 kg berada di atas bidang dengan koefisien gesek ms sama dengan 0,5 dan mk sama dengan 0,2. Benda tersebut dihubungkan dengan benda lain yang memiliki massa 1 kg oleh seutas tali yang dilewatkan pada sebuah katrol. Tentukan percepatan benda dan tegangan tali pada gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Pertama-tama kita tinjau benda 1 dengan menguraikan gaya pada sumbu Y. Stigma Fy sama dengan 0, maka W1 sama dengan N dan N sama dengan M dikali G. Lalu kita uraikan gaya pada sumbu X, stigma Fx sama dengan M1 dikali A. T dikurangi Fk sama dengan M1 dikali A. T dikurangi Mk dikali M1 dikali G sama dengan M1 dikali A.
Maka T sama dengan M1 dikali A ditambah MK dikali M1 dikali G. Lalu kita tinjau benda 2 dengan menguraikan gaya pada sumbu Y. Stigma FY sama dengan M2 dikali A. W2 dikurangi T sama dengan M2 dikali A. T sama dengan W2 dikurangi M2 dikali A. Maka T sama dengan M2 dikali G dikurangi M2 dikali A. Lalu untuk menentukan percepatannya, T1 sama dengan T2. Maka M1 dikali A ditambah MK dikali M1 dikali G sama dengan M2 dikali G dikurangi M2 dikali A. Kita masukkan variabelnya, 2A ditambah 0,2 dikali 2 dikali 10 sama dengan 1 dikali 10 dikurangi 1 dikali A. Maka 3A sama dengan 6 dan A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Lalu kita tentukan tegangan talinya, T sama dengan M2 dikali G dikurangi M2 dikali A. Kita masukkan variabelnya, T sama dengan 1 dikali 10 dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 10 dikurangi 2, T sama dengan 8 Newton. Sebuah balok beratnya 20 Newton terletak di atas horizontal yang kasar dengan koefisien gesek M sama dengan 0,5. Bekerja gaya F 4/2 Newton yang membentuk sudut 45 derajat ke atas dengan bidang mendatar. Pada suatu ketika, kotak diberi kecepatan awal sama dengan 3 meter per second searah dengan proyeksi gaya F pada bidang mendatar itu. Bila mana dan di mana kotak akan berhenti, bila G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Berikut ini merupakan ilustrasi beserta variabel-variabel yang diketahui dengan V0 sama dengan 3 meter per second, Vx sama dengan V dikali cos beta, yaitu sama dengan 4/2 dikali cos 45 sama dengan 4 Newton. Fy sama dengan F dikali sin beta sama dengan 4/2 dikali sin 45 sama dengan 4 Newton. M sama dengan 0,5 dan W sama dengan M dikali G, itu sama dengan 20 Newton. Pertama-tama kita uraikan gaya pada sumbu Y. Stigma Fy sama dengan 0, N ditambah Fy dikurangi W sama dengan 0, N ditambah 4 dikurangi 20 sama dengan 0 sehingga N sama dengan 8. Selanjutnya kita uraikan gaya pada sumbu X. Stigma Fx sama dengan M dikali A. Fx dikurangi Fk sama dengan M dikali A. 4 dikurangi M dikali N sama dengan W per G dikali A. 4 dikurangi 0,5 dikali 8 sama dengan 2A, sehingga A sama dengan minus 2 meter per second kuadrat. Lalu untuk mencari perpindahannya, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. 0 sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 dikali minus 2 dikali S, sehingga 4S sama dengan 9, dan S sama dengan 9 per 2 ke kanan M. Lalu untuk mencari waktu perpindahannya, Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. 0 sama dengan 3 ditambah minus 2 dikali T, sehingga 4T sama dengan 3, dan T sama dengan 3 per 2S. Soal kelima, dua buah benda masanya 5 kg dan 12 kg. Bergerak dengan kecepatan masing-masing 12 meter per second dan 5 meter per second, dan berlawanan arah. Jika bertumbukan sentral, hitunglah A, kecepatan masing-masing benda dan hilangnya energi jika tumbukannya elastis sempurna, dan B, kecepatan masing-masing benda dan energi yang hilang jika tumbukannya tidak elastis sama sekali. Pada soal A dengan kondisi lenting sempurna, V1 sama dengan V1 aksen, yaitu sama dengan 12 meter per second, sehingga V1 aksen sama dengan 12 meter per second ke kiri, sedangkan V2 juga sama dengan V2 aksen, yaitu sama dengan 5 meter per second, sehingga V2 aksen sama dengan 5 meter per second ke kanan. Karena V1 sama dengan V1 aksen dan V2 sama dengan V2 aksen, maka tidak ada energi yang hilang atau E hilang sama dengan 0. Lalu pada soal B dengan kondisi tumbukan tidak elastis sama sekali, maka M1 dikali V1 ditambah M2 dikali negatif V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Kita masukkan variabelnya, 5 dikali 12 ditambah 12 dikali minus 5 sama dengan 5 ditambah 12 dikali V aksen. Maka 0 sama dengan 17 V aksen, sehingga V aksen sama dengan 0 meter per second. Selanjutnya untuk mencari E hilang, EK awal sama dengan EK akhir ditambah EK hilang.
setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat ditambah E hilang. Kita masukkan variabelnya, setengah dikali 5 dikali 12 kuadrat ditambah setengah dikali 12 dikali 5 kuadrat sama dengan setengah dikali 5 dikali 0 ditambah setengah dikali 12 dikali 0 ditambah E hilang. 360 ditambah 150 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah E hilang, sehingga E hilang sama dengan 510 Joule. Mungkin sekian video SB kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.